Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Muhammad Rizky dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan papan buat 1. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu komponen yang terdapat di booth ini. Yang pertama ada lampu indikator 220 volt AC digunakan untuk sebagai indikator fasa R, fasa S, dan fasa T. Selanjutnya ada selektor switch, ada 2 buah yang memiliki cara kerja. Ketika posisi 0 dia tidak terdapat arus kondisinya terbuka. Ketika di posisi 1 dia akan mengalirkan arus. Selanjutnya ada HMI sebagai display dari input dan output yang ada di sistem ini. Selanjutnya ada emergency, PB emergency yang cara gunanya ketika tidak ditekan atau posisi awal posisi 0 dia tidak akan mengirimkan sinyal. Ketika ditekan dia akan mengirimkan sinyal. Selanjutnya di sini ada push button forward, reverse, dan stop. Digunakan dengan cara ketika posisi 0 dia tidak akan terhubung, ketika posisi 1 atau ditekan dia akan terhubung. Selanjutnya ada sensor ultrasonik yang dapat mendeteksi gelombang atau suara. Di sini diwakilkan oleh proximity capacitive yang dapat mendeteksi logam maupun non logam. Selanjutnya ada fotosensor. Fotosensor di cara kerjanya emitter mengirimkan cahaya ke reflektor, dipantulkan oleh reflektor dan diterima oleh receiver. Ketika receiver tidak menerima cahaya dari reflektor, maka fotosensor akan mengirim sinyal ke sistem. Selanjutnya ada limit switch. Posisi 0-nya dia tidak terhubung, posisi 1-nya dengan cara teraktuasi kanan atau kiri dia akan terhubung. Selanjutnya ada push button. Lagi cara kerjanya sama, ketika posisi 0 dia tidak terhubung, posisi 1 dia terhubung. Selanjutnya ada RCPS unit. Cara kerjanya untuk sebagai mengatur kekuatan angin akan digunakan dengan cara untuk mengatur menambah kekuatannya, ditarik dulu lalu digeser ke kanan untuk menambahkan dan ke kiri untuk mengurangkan. Selanjutnya ada katup 5/2 double solenoid yang memiliki cara kerja ketika solenoid 1M1 diberi arus listrik, maka akan terjadi medan magnet yang akan menggerakkan katup yang asalnya awalnya dari P ke A menjadi P ke B. Ini menyimpan memori. Ketika posisi terakhir di 1M1 maka dia akan di posisi itu. Ketika sudah mati, untuk cara mengembalikan ke posisi P ke harusnya P ke A. Ketika 1M1 menyala, P akan ke B. Untuk dikembalikan ke katup A, 1M2 harus menyala dan 1M1 harus mati. Selanjutnya ada katup 5/2 single solenoid pengembali gas atau spring return. Dia akan aktif ketika arus masuk ke solenoid. Ketika aktif dia akan mengubah katup yang asalnya P ke A menjadi P ke B. Ketika sudah mati dia akan otomatis kembali ke P ke A karena ada pegas. Selanjutnya ada silinder double acting. Cara kerjanya ketika nomor 1 diberi angin maka piston akan bergerak maksimum. Nomor 2 diberi angin, nomor 1 sudah tidak ada angin, piston akan bergerak minimum. Selanjutnya ada micro limit switch. Cara kerjanya dia ketika teraktuasi dia akan mengirimkan sinyal, ketika tidak teraktuasi atau tidak tertekan dia tidak akan mengirimkan sinyal. Silakan dinyalakan. Izin menyalakan sumber untuk mempresentasikan generasi. Saya menyalakan ini. Izin menyalakan sumber di panel. Ketika MCB 3 pas dinyalakan atau F1 dinyalakan, indikator fasa R dan S dan T akan menyala. F2 dan F3 dinyalakan, sistem akan mulai menyala.
Saya akan mempresentasikan gerbang otomatis. Gerbang otomatis bekerja ketika gerbang benar-benar tertutup atau limit switch bawah tertekan. Sensor ultrasonik mendeteksi adanya suara dari mobil atau klakson, maka motor forward akan menyala. Motor forward menyala searah jarum jam mengakibatkan gerbang otomatis mulai terbuka. Sebelumnya tadi dipastikan dulu garasinya di selector switch-nya ada di mode auto. Mengenai limit switch atas atau sudah terbuka sepenuhnya, maka motor forward akan mati. Mobil dapat masuk di sensor oleh fotosensor. Ketika proses masuk, dia tidak akan dulu menutup. Tapi kalau sudah sepenuhnya mobil masuk ke garasi, maka motor reverse akan menyala dan menutup gerbang. Teraktuasinya LSB atau tertutupnya secara penuh, maka motor reverse akan mati. Selanjutnya saya akan menjelaskan gerbang versi manual. Kita pindahkan dulu ke manual. Manual ini digunakan untuk sebagai maintenance atau pemeliharaan. Sama aja kerjanya, harus gerbang garasinya harus benar-benar tertutup atau teraktuasinya limit switch bawah. Kita menyalakan motor forward dengan cara menekan push button forward. Kita nyalakan, gerbang mulai terbuka. Kita bisa memberhentikannya di mana saja atau sudah ketika gerbang sudah terbuka penuh. Kita coba berhentikan dulu di posisi gerbang sudah terbuka setengah dengan menekan tombol stop. Motor forward mati. Dari sini kita bisa kembali lagi untuk membukanya, kembali melanjutkan membuka atau kembali menutupnya. Kita lanjutkan dulu untuk membuka dengan menekan tombol forward. Aktuasinya LSA, motor forward mati. Jika kita tekan lagi forward, dia sudah tidak bisa karena gerbang sudah terbuka sepenuhnya. Kita coba untuk tutup gerbangnya. Terus kita berhentikan dulu dengan menekan tombol stop. Motor berhenti, motor reverse. Kita coba untuk buka kembali dengan menekan tombol forward. Dia akan kembali ke forward. Sekarang kita tutup secara penuh dengan menekan tombol reverse. Aktuasinya LSB, gerbang tertutup penuh, maka motor akan mati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pneumatik. Sistem pneumatik terbagi menjadi dua kondisi. Yang pertama kondisi auto, yang kedua kondisi manual. Pastikan dulu selector switch berada di posisi auto. Teraktuasinya sensor 1S1 dan 2S1 atau kedua silinder berada di posisi minimum, maka sistem siap digunakan. Kita bisa menekan tombol auto di pneumatik untuk menjalankannya. Tombol auto ditekan, 1M1 menyala. Aktuasinya 1S2 mengakibatkan 2M1 menyala, mengakibatkan silinder 2 menuju maksimum. 2S2 teraktuasi mengakibatkan silinder 1M1 mati dan 1M2 teraktuasinya 2S2, silinder 2 akan kembali ke minimum karena 2M1 mati. Selanjutnya 2S1 teraktuasi, 1M1 mati, lalu 1M2 menyala, silinder 1A akan kembali ke minimum. Jadi kalau di industri diibaratkan silinder 1 mendorong barang ke atas dari stasiun awal, lalu dipindahkan oleh silinder B ke stasiun selanjutnya. Gerakannya 1A+, 2A+, 2A-, 1A-. Kita coba kembali. Selanjutnya kita akan menjelaskan posisi manualnya. Pastikan dulu berada di posisi manual. Posisi manual sama ketika kedua silinder di posisi minimum atau 1S1 dan 2S1 teraktuasi, kita bisa menekan beberapa kali tombol manual untuk menjalankannya. Kita coba dulu satu kali, maka 1M1 akan menyala. Teraktuasinya 1S2, silinder 2 siap untuk digerakkan. Kita tekan lagi tombol manualnya, 2M1 menyala, 2S2
teraktuasi, silinder 2 siap untuk kembali ke posisi semula. Kita tekan 2S1 teraktuasi, silinder 1 siap ke posisi semula. Pneumatik sudah, kita lanjut ke HMI. Sistem HMI ini digunakan sebagai display dari input dan output yang ada di sini. Yang pertama ini ada screen utamanya, yang kedua ada screen auto, selanjutnya ada screen manual. Kita coba dulu di manual. Di posisi garasi dulu. Garasi kita menyalakan forward. Bisa motor forward juga menyala dan ada indikator bahwa panah ke atas bahwa si motor sedang berjalan secara forward. Kita stop, bisa. Kita coba jalankan lagi. Kita stop, lalu kembali menutup. Indikator reverse menyala. Di pneumatiknya juga sama, bisa kita cek silinder mana yang sedang menyala. Kita coba untuk start manualnya, dia bergerak sebagaimana. Selanjutnya di autonya kita pindahkan dulu sektor switchnya. Di sini juga sudah ada display dari limit shift bawah, limit shift atas, ultrasonic, fotosensor, dan mikro 1S1, 1S2, 2S1 dan 2S2. Kita coba dulu dari garasi. Sini dia mendeteksi juga ultrasonic. Selanjutnya gerbang mulai terbuka, ada animasinya. Lalu menyentuh LSA, gerbang terbuka sepenuhnya. Ada indikatornya juga, LSA menyala. Mobil mulai masuk, terdeteksinya oleh fotosensor. Jika sudah tidak terdeteksi, maka motor reverse akan menyala. Gerbang dapat mulai menutup. Udah normal kembali. Sistem pneumatik Siap. sudah normal. 1A+, 2A+, 2A-. Oke, manual. Manualnya kita satu-satu. 2A+, 2A+. Oke. Di Garasi. Garasi masuk ke jalan forward ke arah jalan dia. Oke. Berhenti. Oke. Jalan reverse berlawanan jalan dia. Siap. Mati. Manual. Nah, manualnya forward, Setengah. tengah, Forward. Reverse. pas nggak bisa. Kita stop dulu. Kenapa nggak bisa reverse? Karena ini sedang proses terbuka, Pak. Jadi harus menyelesaikan dulu. Kalau mau langsung ditutup atau menekan button reverse harus diberhentikan. Oke, siap. Sekarang reverse. Yes. Oke, stop. Stop. Forward. Forward. Oke, siap. Oke, selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raya Satriatama dari jurusan Teknik Otomasi Industri kelas 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem garasi otomatis. Di sini sistemnya terbagi dari 2 booth. Di sini panel dan di sini untuk pengoperasiannya. Lalu di sini ada ini section untuk garasi, di sini untuk pneumatiknya. Nah, di sini ada komponen 3 buah PB. Ini untuk forward, ini reverse, ini stop. Masing-masing pengoperasiannya menggunakan sistem kontak NO. Lalu di sini ada LSA dan LSB. Di sini pengoperasiannya menggunakan NC, kontak NC. Lalu di sini ada proximity. Di sini mendeteksi menggunakan barang logam. Lalu di sini ada fotosensor. Fotosensor ini menggunakan dengan cara mengirim cahaya lalu dipantulkan oleh reflektor. Lalu fotosensor akan menerima cahaya tersebut. Lalu di sini juga ada 2 PB.
auto dan manual. Pengoperasiannya sama, yaitu dengan menggunakan NO. Lalu di sini ada single solenoid dan double solenoid. Single solenoid menggunakan output 1M2 dan 1M1. Lalu di single solenoid menggunakan 2M1. Di sini ada silinder A. Lalu di sini ada silinder B. Silinder A ketika posisi minimum menyentuh 1S1 dan ketika kondisi maksimum menyentuh S1 S2 dengan pengoperasian menggunakan kontak NO. Lalu di silinder B menggunakan 2S1 untuk ketika minimum, lalu maksimumnya menggunakan 2S2. Lalu di sini ada HMI untuk memberikan monitoring atau mengontrol sistem. Lalu di sini ada lampu RST. Di sini memberikan sinyal bahwa listriknya RST menyala. Lalu di sini ada selektor, dua selektor, yang satu di sini untuk pneumatik dan satu ini garasi. Fungsi selektor ini untuk mengubah auto dan manual. Lalu di sini ada emergency yang digunakan untuk memutus arus atau mematikan sistem sembari mengeset sistem tersebut. Lalu izinkan saya untuk menyalakannya. Oke, di sini di HMI ada layar main, yaitu untuk judul. Lalu di sini ada auto yang digunakan untuk mode auto. Lalu di sini ada manual yang digunakan untuk pengoperasian manual. Lalu kita jalankan garasi ke auto. Posisi garasi itu tertutup, jadi LSB akan tertutup. Lalu pada ini sistem untuk menjalankannya menggunakan proximity. Jadi misalkan kita tuh ada truk menyala, memberi klakson. Nah, proximity ini untuk mendeteksi suara klakson tersebut. Tetapi karena ini kita tidak memiliki ultrasonik, maka menggunakan proximity induktif. Lalu sistem tersebut akan menyalakan motor sehingga garasi akan menjadi naik. Lalu bila telah menyentuh LSA, maka motor akan mati karena garasi telah mentok. Lalu bila mana truk akan mulai masuk, ketika truk ini masuk, dia akan mengirimkan barang dan barang tersebut akan dihantarkan ke pneumatik. Ketika barang-barang tersebut telah dihantarkan, maka truk akan mundur. Nah, ketika pada saat mundur, dia akan memberikan sinyal ke PLC untuk menyalakan motor kembali, sehingga garasi akan mundur sampai menyentuh LSB. Ketika menyentuh LSB, maka motor akan mati karena garasi telah mentok. Lalu ada pneumatik auto. Cara pengoperasiannya yaitu tinggal cara menekan auto di sini, dan gerakannya yaitu A plus B plus B min A min. Jadi ketika ini ditekan, ini akan maju menyentuh 1S2, lalu akan menyalakan 2M1, lalu memajukan silinder B sehingga menyentuh 2S2, lalu mematikan 2M1, lalu memundurkan silinder sehingga menyentuh 2S1, lalu mematikan 1M1 dan sehingga 1M2 menyala kembali, lalu si silinder ini akan mundur menyentuh 1S1 kembali. Maaf, ini Pak dinyalakan. Jadi kesalahannya itu di asuhnya. Lalu setelah ada auto ini, di HMI juga bisa dikendalikan untuk autonya. Lalu untuk pemeliharaan, di sini ada opsi manual.
kita atur di pneumatik sininya menjadi manual, garasi juga menjadi manual. Jadi fungsi manual ini untuk bila ada pemeliharaan atau kondisi barang agak rusak, kita bisa mengeceknya dengan memencet di sini, yaitu bila mana gerakan motor ini menjadi forward atau naik. Lalu bila mana telah mentok ke LSA, dia akan mati, maka forward tidak akan bisa ditekan karena telah sampai di LSA atau mentok. Yang hanya bisa ditekan adalah reverse, yaitu mundur, sehingga garasi akan mundur hingga sampai di LSD dan akan mematikan motor. Lalu bila mana segini garasi berada di tengah, misalkan kita tekan lagi forward, naik, kita stop, terus kita nah, pada kondisi di pertengahan ini kita bisa menekan forward atau reverse. Misalkan kita menekan reverse, dia akan mundur sampai tersentuh kembali atau dimatikan menggunakan stop. Terus di sini juga bisa manual garasi juga bisa dikendalikan oleh HMI, misalkan forward di sini atau reverse di sini. Lalu ada pneumatik manual. Manual ini bila mana PB manual ini ditekan, maka dia akan bergerak satu gerakan. Di HMI juga sama. Lalu untuk terakhir di sini ada emergency. Jadi emergency ini digunakan bila mana ada kondisi darurat. Misalkan kita forward nyala nih, start manual nyala, kan kondisinya maksimal. Terus kita tekan emergency, semua output akan mati. Lalu di HMI ini ada petunjuk menampilkan emergency. Sistem di sini akan menge-save, jadi tidak terreset. Lalu cara untuk memulihkannya kembali yaitu dengan diputar kembali. Lalu kita jalankan ke kondisi semula. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih. Jadi ini berfungsi normal. Normal. Oke. Mulai dari garisnya. Oke. Kemana putarannya? Dari berapa? Oke. Matiin. Oke. Mana putarannya? Oke. Siap. Terus yang mereka untuk Oke. Manual garasi. terus yang garasi ini reverse nyala, forward nyala, Oke. Maju. Setengah. Stop. stop, Reverse. bisa reverse, bisa Oke. misalkan terus maju lagi dari sini ke depan. Oke. Forward bisa, reverse bisa. Oke. Terus garasi Emergensi. Oke, siap. Oke, lanjut lagi. siap. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang ada di sini ya, sebuah sistem. Baik, kita nyalakan dulu.
MCB. Baik, di sini ada lampu RST menandakan bahwa arus listrik sudah masuk ke dalam sistemnya. Oke. Sekarang di sini ada dua buah sistem. Yang pertama adalah sistem gerbang otomatis, atau bisa juga garasi dan juga pintu otomatis. Di sini sistemnya bisa dikontrol secara auto dan manual. Jika dalam posisi auto, sistemnya harus berada di posisi awal, yaitu di saat gerbang atau garasinya tertutup, LSB tertekan. Oke, tertekannya ini LSB dan LSA itu adalah sebuah limit switch. Selanjutnya, posisikan selektor switch pada posisi auto, dan jika ada mobil melakukan klakson, maka sensor ultrasonik akan mendeteksi sehingga motor pun bergerak forward. Gerbang pun terbuka sampai dengan limit switch atas. Setelah sampai dengan limit switch atas, maka motor pun berhenti. Setelah itu mobil maju. Tidak bergerak dulu karena ada program diff down. Setelah mobil selesai maju, maka si gerbang pun akan tertutup kembali sampai dengan LSB. Oke. Untuk posisi manual, kita tinggal mengubah selektornya ke for selector shift manual, dan jika gerbang berada di LSB, gerbang hanya bisa dikendalikan forward dengan push button forward. Kita bisa mematikan gerbangnya dengan push button stop. Tidak bisa reverse. Jika gerbang berada di LSA atau terbuka maksimal, kita hanya bisa melakukan reverse. Mematikannya dengan PB stop. Tidak bisa forward. Tapi jika gerbang berada di tengah atau setengah terbuka, kita bisa melakukan forward. Matikan. Juga reverse. Matikan. Oke, selanjutnya di sini ada sistem PLC pneumatik. Sama, bisa dikendalikan secara auto dan manual juga. Untuk autonya di sini, ini sistem kerjanya adalah seperti pengangkat barang. Jadi silinder A berfungsi untuk mengangkat, silinder B berfungsi untuk mendorong benda, dan untuk mundurnya itu adalah posisi reset mereka masing-masing. Oke, kita jalan. Bentar. Nah, seperti itu. Jadi saat auto mengangkat benda, mendorong, dan reset. Oke. Untuk manualnya, ini untuk pemeliharaan, untuk pengecekan. Jadi bila mana ada kerusakan manual, 1S2 tertekan, sistem mendorong benda ke atas, lanjut sistem mendorong benda ke stasiun selanjutnya, dan ini adalah reset sistem tersebut. Oke, di sini ada HMI. HMI di sini adalah sebagai penyederhanaan dari sistem. Jadi jika kita tidak mau menekan ini ada HMI di sini. HMI ini ada layar utamanya seperti itu. Kemudian ada layar auto. Oke, layar auto ini bisa kita kendalikan jika selector switch berada di posisi auto, dua-duanya. Oke. Jadi untuk ini tidak perlu lagi menekan push button. Sama saja. Forward. Di sini terdeteksi ini gerbang terbuka. LSA tertekan. Dan gerbang kembali tertutup. Oke, selanjutnya dari sistem ininya, kita tinggal menekan start auto, maka sistem pun berjalan.
start auto, terus jalan kembali. Oke, untuk di mode manualnya itu seperti ini. Semuanya dapat dilihat, dicek di HMI, apa yang di-outputkan, apa yang masuk ke dalam PLC, semuanya dapat terlihat di HMI. Seperti ini, 1M2 teraktuasi, motor tidak menyala. Oke, untuk menyalakannya kita harus ke mode manual. Lanjut, ini A+, 2A+, 2 amin dan 1 amin. Oke. Selanjutnya motornya di sini karena LSB tertekan hanya bisa forward. Motor hanya bisa forward. Kita stop. Kita terbang menggunakan ke LSA. Motor hanya bisa reverse. Kita stop. Jika semisal ada masalah terhadap sistem, di sini ada push button emergency. Push button emergency ini fungsinya untuk menghentikan sistem yang sedang berjalan. Contoh, jika kita forwardkan motor dan kita tekan ini, motornya berhenti dan emergency pun menyala. Nah, setelah itu maintenance melakukan perbaikan. Jika sudah dinyatakan oke, maka emergency dilepas dan sistem melanjutkan lagi ke posisi semula saat ditekan tombol emergency. Oke, jadi sistem dalam kondisi baik-baik saja kan? Ya, baik. Oke, jadi bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi pada saat nanti ada kerusakan harus bisa diperbaiki. Siap. Ya. Auto dua-duanya. Ya, jalanan yang siap. Kemana? Putar motor. Searah jarum jam. Oke. Siap. Berlawanan jarum jam. Oke. Pneumatik auto. Siap. Ya, manual. Pneumatik manual. Dua-duanya dinyalain. Pneumatik manual. Ya. Emergency. Pijit. Itu. Oke, ini. Pijit. Oke. Balikin. Oke, matiin. Stop. Satu lagi. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nasir. Saya dari kelompok 2 yang bekerja di booth 4. Izin menyalakannya Pak, nyalakan sumber. Izin menyalakan sumber 3 fase Pak, sama 1 fase. Oke. Jika sumber utama dan sumber 3 fase maupun 1 fase telah dinyalakan, maka RST sebagai indikator lampu akan menyala. Sebagai indikator RST akan menyala. Kemudian di sini ada sistemnya Pak. Yang pertama ada sistem pneumatik dan sistem garasi. Kita masuk dulu ke sistem garasi. Sistem garasi ada auto dan manual. Nah, jika kita menginginkan ke auto ataupun manual, maka di sini ada selector switch. Nah, selector switch ini untuk memilih antara auto dan manual. Kita masuk ke auto terlebih dahulu. Nah, diusahain si panah ini tertuju ke auto. Kemudian bagaimana cara kerja auto? Yang pertama, LSB atau selector switch kedua ini tertekan. Nah,
sudah tertekan, maka sensor ultrasonik atau di sini sebagai sensor induktif harus dinyalakan. Maka si motor akan menyala searah dengan jarum jam atau berputar forward. Nah, kemudian kita mematikannya dengan menekan LSA atau stop switch 1. Limit switch 1. Nah, motor mati. Kemudian untuk menyalakannya kembali, kita dengan mensensor fotosensor. Kemudian motor akan menyala berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kemudian untuk mematikannya dengan menekan LSD kembali. Kemudian yang kedua, kita ke mode manual. Nah, untuk mode manual di sini atau pemeliharaan, di sini ada forward, reverse, stop, yaitu sebagai PB. Nah, untuk menyalakannya kita tekan PB forward, maka motor akan berjalan searah dengan jarum jam. Nah, bisa disimulasikan dengan gerbang naik ke atas. Kemudian untuk mematikannya kita tekan stop. Nah, untuk menurunkan kembali gerbang ke bawah, kemudian kita tekan reverse. Kenapa tidak menyala? Karena di sini tekan LSB. LSB itu sebagai limit switch untuk mematikan apabila gerbang sudah naik ke atas. Nah, ini adalah motor ketika gerbang turun ke bawah, yaitu dengan berputar berlawanan dengan arah jarum jam atau disebut juga dengan reverse. Nah, kemudian adapun pneumatik, di sini juga sama, ada auto dan manual. Kita masuk ke mode auto. Untuk mode auto, izin menyalakan sumber angin ya Pak. Nah, jika sumber sudah dinyalakan, kita tekan PB auto, maka akan bekerja A plus ke atas, kemudian B plus, kemudian B min dan A min. Masuk lagi ke mode manual. Nah, di sini ada mode manual yaitu PB. Kita tekan PB manual. Maka dia akan bergerak A plus, B plus, A B min dan A min. Nah, kemudian ada emergency. Emergency ini berfungsi untuk mematikan semua sistem apabila ada kerusakan ataupun kendala, maka semua sistem akan otomatis mati. Maka dari PB cycle switch semuanya mati, tidak bisa ditekan. Dari saya, saya izin mematikan sumber kerja. Ini nyalakan sumber Pak. Oke, auto dulu dua-duanya. Oke. Oke, gimana putarannya? Putar forward searah jarum jam. Nah, itu matiin dulu itunya. Nah, jalanin dulu. Oke, kemana? Searah jarum jam. Oke, sekarang balikin. Oke. Siap.
Siap. Manual. Ya. Oke. Manual tengah. Pintunya di tengah. Oke. Siap. 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 Ya. Oke. Siap. Selesai.